Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wirdana Putri Lubis, NIM 12103265504. Saya dari kelas AP 3G MTI. Baiklah, saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen peserta didik. Soal yang pertama, sebutkan kegiatan apa saja yang termasuk dalam manajemen peserta didik. Jelaskan dan kemukakan contohnya. Baiklah, saya akan menjawabnya. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Contohnya, A. Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima. B. Menyusun program kegiatan siswa. Yang kedua, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik adalah merupakan proses pencarian, menentukan, dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Contohnya A. Pembentukan panitia penerimaan siswa baru. B. Pembuatan dan pemasangan pengumuman. Yang ketiga, seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk ditentukan diterima atau tidak calon peserta didik ke lembaga pendidikan tersebut. Contohnya, melakukan tes atau ujian melalui penelusuran bakat kemampuan berdasarkan nilai STTB atau SKHU atau nilai UN. Yang keempat, orientasi, kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Contohnya, agar peserta didik dapat mengikuti, memahami, dan menaati segala peraturan yang diselenggarakan sekolah. Yang kelima, penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Sebelum peserta didik yang telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan mengikuti proses pembelajaran tersebut, dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok pembelajaran. Soal yang kedua, bagaimana pandangan saudara tentang manajemen peserta didik berdasarkan bidang garapan administrasi pendidikan? Jelaskan secara singkat. Jawaban saya, manajemen peserta didik berdasarkan garapan administrasi adalah merupakan suatu penggunaan sumber daya secara efektif dalam rangka menunjang proses pendidikan yang sedang dilakukan peserta didik agar penyelenggaraan berjalan dengan baik. Soal yang ketiga, jelaskan peran kepala sekolah sebagai pengawas dalam manajemen peserta didik. Kepala sekolah berperan dalam upaya membantu mengembangkan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan lainnya. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik, termasuk terhadap proses belajar mengajar yang menyangkut guru dalam mengajar sehingga tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Soal yang keempat, dalam implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS, pastinya ada karakteristik yang membedakan dari bagaimana pengelolaan serta hasilnya. Deskripsikan perbedaan sekolah yang menerapkan MBS dengan yang tidak menerapkannya. Perbedaan sekolah yang menerapkan
penyediaan sumber yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan stakeholder yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada dasarnya, manajemen berbasis sekolah dilaksanakan dengan meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengurangan administrasi pusat adalah konsekuensi dari yang pertama dengan diikuti pendelegasian wewenang dan urusan pada sekolah. Inovasi kurikulum menekankan pada pembaruan kurikulum sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di daerah atau sekolah. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah diberikan pusat hanya akan menetapkan kompetensi lulusan dan materi minimal. Daerah diberi keleluasan untuk mengembangkan silabusnya yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan daerah. Pada umumnya, program pendidikan yang tercermin dalam silabus sangat erat dengan program-program pembangunan daerah. Sebagai contoh, suatu daerah yang menetapkan untuk mengembangkan ekonomi daerahnya melalui bidang pertanian, implikasinya silabus IPA akan diperkaya dengan materi-materi biologi, pertanian, dan hal lain yang berkaitan dengan pertanian. Manajemen berbasis sekolah akan meningkatkan otonomi sekolah dan memberikan kesempatan kepada tenaga sekolah, orang tua siswa, atau anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan. Ciri manajemen berbasis sekolah apabila sekolah yang mengacu pada MBS. Apabila manajemen berbasis sekolah lebih difokuskan pada tingkat sekolah, maka MBS akan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada. Ciri-ciri manajemen sekolah yang mengacu pada MBS: visi dan misi dirumuskan bersama oleh kepala sekolah, guru, unsur siswa, alumni, dan stakeholder. Pengambilan keputusan dilaksanakan secara partisipatif dan demokratis, terbuka, menerima masuk kritik dan saran dari pihak maupun demi penyempurnaan program. Terciptanya suasana kerja yang kondusif untuk peningkatan kualitas sekolah, mampu memberikan rasa bangga kepada semua pihak, antara transparansi dan akuntabilitas kepada semua pihak, warga masyarakat dan sekolah. Ada transparansi dan akuntabilitas publik di dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Dengan demikian, MBS yang akan dikembangkan merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan yang ditandai dengan adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi, tapi masih dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Tetapi semua ini harus mengakibatkan peningkatan proses pembelajaran mengajar. Sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip MBS adalah sekolah yang harus lebih bertanggung jawab, kreatif dalam bertindak, mempunyai wewenang lebih, serta dapat dituntun bertanggung jawab oleh yang berkepentingan tanggungan. Diharapkan dengan menerapkannya manajemen pola MBS, sekolah
mengetahui sumber daya dimiliki dan input pendidikan yang akan mengoptimalkan sumber daya tersedia untuk kemajuan lembaga, bertanggung jawab terhadap orang tua, masyarakat, lembaga terkait, dan pemerintah dalam penyelenggaraan sekolah, persaingan sehat dengan sekolah lain dalam usaha-usaha kreatif inovatif untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan. Adapun beberapa jenis sekolah yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah antara lain terwujudnya upaya meningkatkan peran serta komitmen sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri untuk mendukung kinerja sekolah. Program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan proses belajar mengajar atau kurikulum, bukan kepentingan administrasi saja. Menerapkan prinsip efektivitas dan efisien dalam penggunaan sumber daya sekolah atau anggaran personal dan fasilitas, mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi lingkungan sekolah walau berbeda dari sekolah. Soal yang kelima, yang terakhir, manajemen peserta didik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan pendidikan. Bagaimana menurut saudara manajemen peserta didik untuk masa yang akan datang? Yang dapat saya simpulkan bahwa manajemen peserta didik di masa depan merupakan manajemen pendidikan yang dirancang atau disusun untuk menghadapi tantangan masa depan. Manajemen pendidikan mempunyai fungsi yang harus dipahami oleh para manajer pendidikan masa depan. Fungsi tersebut antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengkoordinasian. Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan pendidikan di masa depan yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Pengorganisasian pendidikan merupakan usaha bersama oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Antara lain, perencanaan pengorganisasian. Pengorganisasian pendidikan merupakan usaha bersama oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan sebelumnya dengan mendayagunakan sumber-sumber yang ada agar dicapai